Kakek meremehkan saya itu sudah biasa. Tapi kamu wanita dari keluarga kecil. Berani membantah saya. Saya tidak. Kamu bilang apakah kamu juga meremehkan saya? Saya tidak. Bicara. Tidak. Keluarga Gu ini, senaknya saja menyuruh saya menikahi. Wanita dari desa pasti meremehkan saya ya. Kamu bilang apakah kamu meremehkan saya? Beranilah. Tidak bicara ya. Ayah ibu. Cepat angkat telepon. Tolong selamatkan saya. Selamat ulang tahun. Kalau bukan Pian-Pian sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan keluarga kita. Saya hampir curiga Pian-Pian ini adalah putri kandung keluarga Tang, tidak seperti orang kampung yang tidak pantas sama sekali. Tidak layak dibandingkan dengan Pian-Pian kita. Ya tidak ada yang bisa menandingi pian-pian kita. Kalau bukan karena Tang Qingyo itu dulu. Saya lihat dia ada nilai gunanya, saya sudah menyesal membawanya kembali. Kamu lihat, tidak ada sedikit pun sikap putri bangsawan. Mari kita bersulang, ayo, selamat ulang tahun. Ibu ini Qingyo. Buka pintu ibu. Buka pintu. Tang Qingyo. Kakak kenapa tiba-tiba pulang? Apakah datang untuk pesta ulang tahun saya? Kenapa pulang dengan tangan kosong? Kenapa kamu pulang senaknya? Kalau sampai membuat kakek Gu tidak senang, saya tidak akan memaafkanmu. Ayah ibu. Tolong selamatkan saya benar-benar tidak ingin tinggal di keluarga Gu. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Kamu sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Kalian lihat. Semua ini adalah pukulan dari si manis itu. Mana ada pria yang tidak memukul wanita? Kamu menikah dengan keluarga Gu yang dihormati oleh 4 keluarga besar. Dipukul, kenapa dipukul, kamu harus menerima. Benar juga. Punya mertua seperti ini, masih tidak puas kalau bukan karena nama keluarga Tang kamu bisa menikah ke keluarga Gu menjadi nyonya muda. Kamu tidak tahu terima kasih malah menyalahkan. Diam. Kak, kamu tiba-tiba kabur dari keluarga Gu. Kalau mereka tahu pasti khawatir. Ayah ibu, bagaimana kalau kita beritahu keluarga Gu dulu, lalu kita rencanakan lagi? Jangan ibu. Kamu bencana, aku lihat kamu sengaja ingin mengorbankan keluarga Tang, penuh rencana jahat. Cepat pergi. Kamu pergi. Ibu, kamu lupa. Aku juga anakmu ibu. Pergi. Ibu, aku anak kandungmu. Ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Berani kabur, lihat aku bagaimana menghukummu. Aku bodoh. Aku pernah sangat percaya padamu. Percaya suatu hari kamu akan menerimaku. Sekarang ternyata hanya khayalanku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku Tang Qingyo tidak akan menjadi pion yang dimainkan. Dan tidak akan berusaha menyenangkan siapapun. Dengan mengorbankan diriku, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Di keluarga Tang, bagaimana di keluarga Tang cari? Bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Kembali ke 10 tahun yang lalu. Tang Qingyo berlutut. Ayah, jangan marah pada kakak-kakak. Pasti tidak sengaja mengambil dokumen tender kakak. Tang Qingyo, sekarang serahkan dokumen tender. Aku bisa memaafkanmu. Dokumen tender aku tidak punya.
Kamu berani mencuri dokumen tender penting kakak. Aku lihat kamu ingin mati. Aku tidak. Jangan buang waktu hukum keluarga. Kurung dia, jangan ada yang memberinya makan. Kalian apa kalian? Aku tidak mencuri. Kamu di sini merenung. Bukan aku yang melakukannya, percayalah padaku. Aku ingin menemui Yan Chen. Hidup kembali, tidak menyangka permainan yang sama lagi. Tang Pian-Pian kali ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Pagi ini aku melihat kakak masuk ke kamar kakak laki-laki. Aku kira dia pergi untuk membicarakan sesuatu dengan kakak laki-laki. Aku tidak menyangka dokumen tender akan hilang kakak. Buat kesalahan tidak apa-apa, yang penting berani bertanggung jawab. Kita semua adalah satu keluarga. Asal kamu mengaku, kita semua akan memaafkanmu. Siapa yang peduli jadi satu keluarga dengannya? Dokumen tender kakak bukan main-main. Dia bisa membuat keluarga Tang kita mengalami kerugian besar. Kamu kilarkan sekarang. Kita mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu. Keluarga Tang kita tidak pernah kehilangan barang. Kenapa baru kamu datang barang langsung hilang? Pasti itu kebiasaan buruk mencuri yang kamu bawa dari desa. Sungguh memalukan. Aku bilang aku tidak mengambilnya, kamu percaya? Jangan ngawur, adik bilang dia melihatnya. Cepat keluarkan dokumen penting ini, bisa membayar nyawamu. Kakak jangan bercanda, cepat keluarkan dokumen tender kakak. Keluarkan sekarang juga. Kita akan anggap ini sebagai lelucon buruk, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Di kehidupan sebelumnya bagaimanapun aku menjelaskan, tidak ada yang percaya, jadi lebih baik tidak usah berusaha untuk menyenangkan. Benar, aku yang mengambilnya. Aku belum selesai bicara. Kamu sudah memukulku. Apa kamu masih kakak kandungku? Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud begitu. Aku kakak laki-laki, aku akan melindungi adik seumur hidup, baik? Pulang saja sudah baik. Brengsek penculik itu. King Yo, jangan khawatir kakak nanti tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Aku tidak bermaksud begitu, aku benar-benar tidak sengaja King Yo. Kakak adalah... Lihat, ini kan dokumen tendermu. Aku baru saja menemukannya di kamar kakak. Apa yang aku bilang tadi, orang inilah yang mengambilnya. Dia masih membantah, sekarang barang bukti sudah ada. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Tang King Yo, aku sangat kecewa padamu. Aku akan sibuk dulu. Tang King Yo, apa kamu merasa nyawamu terlalu panjang? Kamu berani main curang, apa kamu ingin menghancurkan keluarga Tang kita? Kakak mungkin hanya ingin bercanda dengan kita. Sekarang setelah dokumen tender sudah ditemukan. Jadi jangan salahkan kakak lagi. Astaga, apa dosa yang dilakukan keluarga Tang kita ini sampai mendapatkan bencana seperti ini? Kamu. Kalau bukan karena darahku masih mengalir di tubuhmu, aku ingin sekali mencekikmu sampai mati. Barusan aku benar-benar merasa kasihan pada kalian. Aku benar-benar bodoh sekali. Aku Tang King Zhou. Mulai hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan, dengar baik-baik. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami dengan omongan itu di rumah ini. Tidak ada satu orang pun yang berhutang padamu. Jelas-jelas kamu ketahuan melakukan hal-hal memalukan. Sekarang kamu berani sombong? Apa hakmu bicara begitu? Kalau kamu tidak mau tinggal di rumah ini, cepat pergi saja. Kakak ayah. Ibu kakak sejak Kesel Teledikilik dan ke tempat terpencil di pedesaan, hidup susah payah. Wajar kalau dia memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Dia juga tidak mudah melewatinya. Pian-Pianlah yang paling pengertian selama bertahun-tahun ini. Di rumah selalu membuatku senang. Kenapa harus membawa pulang masalah besar ini? Seandainya Pian-Pian adalah anak kandungku. Aku benar-benar tidak ingin mengakui bahwa kamu adalah darah dagingku. Bagaimana mungkin keluarga Tang memiliki gen jelek sepertimu? Akhirnya kalian mengatakannya dengan jujur. Ternyata selama ini aku di hati kalian memang selalu seperti ini. Aku sebelumnya benar-benar sangat konyol.
Aku belum pernah meminta untuk kembali ke rumah ini. Kalian yang bersikeras mencariku dan membawaku kembali, tapi tak pernah benar-benar menerimaku. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Apapun yang kulakukan, kalian tetap tidak akan suka padaku. Tapi tidak apa-apa. Mulai hari ini aku tidak akan melakukan usaha sia-sia seperti ini lagi. Ini adalah surat perjanjian pemutusan hubungan ayah anak. Mulai sekarang, aku dan keluarga Tang kalian tidak ada hubungan lagi. Kamu mengancam siapa sih kamu pikir dengan perjanjian ini? Bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Tang. Nanti pasti tidak tahu bagaimana caranya merebut harta kita. Harta kalian. Aku Tang Qingyo sama sekali tidak peduli. Asalkan aku bisa meninggalkan keluarga Tang. Asalkan aku bisa. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Tang. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak mau apa-apa? Kamu gila ya kamu meninggalkan keluarga Tang. Kamu bukan siapa-siapa, kamu sampah. Sampah busuk bagaimana? Mau terus mengancam kami, jangan cari perhatian. Bisa tidak keluarga ini sama sekali tidak peduli padamu. Tidak apa-apa nanti. Kita jembatan ke jembatan, jalan ke jalan. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Tidak akan bertemu lagi sampai mati. Sangat bagus. Kalau begitu aku akan membantu menambah api. Kakak, bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Kita semua satu keluarga, kamu bilang begitu. Sangat membuat keluarga kecewa. Satu keluarga. Wajahmu. Wajahku? Bagaimana aku bisa menikah dengan Guyan Chen? Mama, tolong aku. Kamu kecil yang manis, hati yang kejam. Kamu benar-benar ingin membuat Pian-Pian cacat. Cepat bawa Pian-Pian ke rumah sakit, cepat-cepat. Tang Qingyo, jika Pian-Pian ada apa-apa, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu tunggu saja. Aku akan menemani sampai akhir. Aku bilang kamu boleh pergi. Kamu melukai wajah Pian-Pian. Aku juga akan melukai wajahmu. Sebagai ganti untuk Pian-Pian. Lepaskan. Wah, waktu janji dengan Yang Chen sudah dekat. Di kehidupan sebelumnya aku dikurung oleh mereka dan melewatkan lamaran Guyan Chen. Di kehidupan ini aku harus bertemu dengannya. Dengan kalian sudah tidak ada hutang lagi, biarkan aku pergi. Jangan harap. Aku beritahu kalian, jika kalian memaksaku, aku bisa melakukan apa saja. Guyan Chen, kali ini kamu harus menungguku. Tuan Muda Anda sedang menunggu seharian, mungkin Nona Qingzhou tidak akan datang. Haruskah kita pulang dulu? Qingyo, apakah kamu benar-benar tidak mau menerima saya? Mengapa bahkan telepon saya pun tidak mau kamu angkat? Qingyo, saat kamu sudah dewasa nanti, maukah kamu menjadi istri saya? Baiklah kakak Yan Chen, saya akan menunggu kamu menikahi saya. Qingyo. Saya akan dipulangkan ke rumah, apakah kamu akan menunggu saya? Saya pasti akan datang mencarimu. Baik, saya akan menunggu. Yan Chen, tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi saya sampai. Bukan saya yang mencurinya. Saya ingin menemui Yan Chen. Keluar negeri semakin jauh dari sini semakin baik. Guyan Chen.
King Yo. Yan Chen saya. Saya terlambat datang. Tidak terlambat, saya punya hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya tahu mengapa kamu meminta saya datang. Kamu tidak perlu banyak bicara. Saya setuju. Apakah kamu benar-benar mau menerima lamaran saya? Saya mau. Apakah saya sedang bermimpi, King Yo? Mulai sekarang saya akan menjadi pelabuhan amanmu. Saya akan melindungimu dari semua badai. Sekarang saya tidak punya rumah. Saya. Saya sangat menginginkannya, saya akan membawamu pulang. Lalu, apakah kita akan mulai hidup bersama? Setelah kamu menerima lamaran saya, kita akan menjadi pasangan suami istri seumur hidup. Apapun kebutuhan dan keinginanmu, saya akan berusaha sepenuhnya untuk memenuhinya. Saya akan membuatmu menjadi yang paling bahagia di dunia. Wanita. Hari ini saya kembali ke bukan lagi Tang Qingyo yang bisa diperlakukan semena-mena. Tetapi istri dari Guyan Chen. Tang Qingyo. Ayo. Panggil tante untuk mengganti baju yang bersih untuk nyonya muda. Baik, Ada yang perlu panggil saya. silakan Nyonya Muda. Kamu periksa apa yang terjadi pada King Yo di keluarga Tang. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik. Panggil Tang Qingyo untuk menemui saya. Saya belum membicarakan masalah dokumen tender dengannya. Mas, kamu nggak perlu lagi pusing mikirin dia. Dia udah minggat dari rumah bilang mau putus hubungan sama keluarga. Dan dia juga nggak mau warisan lagi apa. Minggat dari rumah. Apa yang terjadi setelah aku pergi? Mas, kamu nggak perlu ngurusin dia. Dia cuma pengen tunjukin muka kekira. Pengen nguji batas kita. Kita nggak boleh kalah semangat. Nggak boleh biarin dia gampang dapetin yang dia mau. Iya. Kita biarin dia beberapa hari pas, dia udah nggak punya duit dan tempat tinggal. Dia pasti balik sendiri, Mas. Kamu nggak perlu khawatir sama dia. King Yo beneran pergi? Aku mau cek kamarnya. Mas, kenapa kamu ke kamar Nona? King Yo bagaimanapun juga dia adalah anak perempuan keluarga Tang. Kenapa dia tinggal di tempat seperti ini? Nona dia baik hati. Gak mau bikin repot keluarga. Keluarga Tang gak pernah memperlakukannya dengan buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Nona baru pulang ke rumah. Nona kedua bawa teman-temannya buat kumpul-kumpul. Bikin Nona gak ada kamar tamu. Ini bukan alasan kenapa nggak nginep di hotel. Sebenarnya mau nginep di hotel. Tapi Nona kedua bilang Nona baru pulang. Pasti pengen kumpul sama keluarga, nggak mau pisah. Jadi nggak nginep di hotel. Dan para pembantu bangun pagi-pagi. Takut ganggu tidur Nona jadi. Nona suruh kita bersihin gudang ini. Tinggal di sini selama bertahun-tahun. King Yo selama ini dia selalu begini. Nona, dia selalu nanggung semuanya sendiri. Apapun kondisi hidupnya. Dia nggak pernah ngeluh. Nggak mungkin waktu King Yo baru pulang. Aku kasih dia kartu ban. Aku selalu sibuk kerja, tapi setiap pulang lihat King Yo pakai seragam sekolah. Kukira kebetulan, ternyata enggak. Mas, kamu pulang. Kartu banknya mana? Kenapa dia nggak beli baju buat dirinya? Kartu banknya udah lama diambil Nona kedua. Apa ini? Nggak mungkin. Mas sering lembur sampai malam baru pulang. Sebelum tidur pasti cek. Lampu kecil di ruang tamu nyala apa nggak, abang takut gelap. Jangan lupa nyalakan lampu untuknya.
Mama punya sakit ma, bubur labu dan millet bagus untuk perut. Ingatkan Mama untuk banyak makan dan periksa kotak obat di rumah secara teratur. Apakah obat Mak sudah habis? Kakak King Yo. Apakah kakak salah paham dengan adik kecil? Adik kecil sejak kecil sudah baik dan mengerti. Dia mana mungkin sengaja menargetkan Tang King Yo? Ini mungkin saja Tang King Yo yang memainkan trik penderitaan, iya kan kakak? Kakak harus tenang. Beberapa hari lalu, adik kecil hampir dihancurkan wajahnya oleh Tang King Yo. Ini terjadi di depan mata semua orang. Siapa yang berwajah jahat kami lebih tahu daripada kakak? Iya baiklah. Saya akan tanyakan hal lain dulu. Kakak kalian datang melihat pian-pian. Kakak kerjaanmu sudah selesai? Bagaimana dengan kamar alat tempat King Yo tinggal? Saya malah lupa soal ini. Kakak-kakak salah paham dengan saya. Saya melakukan ini sebelumnya semata-mata karena niat baik. Saya hanya ingin membuat kakak perempuan dan keluarga lebih harmonis. Apa yang membuatmu begitu keras terhadap adikmu? Tidak tahukah adikmu sedang dalam masa penyembuhan? Pian-pian jangan menangis. Luka sekarang tidak boleh terkena air. Bagaimana dengan kartu bank King Yo? Pasti ada di tanganmu kan? Kartu bank apa? Saya tidak tahu. Kartu bank yang saya berikan kepada King Yo sebagai uang saku. Tidak ada padamu? Kartu bank itu. Dia bilang untuk digunakan dalam keadaan darurat. Tapi saya tidak pernah menggunakannya, saya selalu menjaganya untuknya. Kakak lihat kan? Saya bilang sebelumnya itu salah paham. Adik kecil kita selalu dimanja oleh keluarga. Dia mana mungkin tanpa alasan menargetkan seorang Tang King Yo. Tapi saya tetap harus mencari King Yo. Dia adalah bagian dari keluarga Tang. Dia sudah pergi dari rumah selama beberapa hari. Kalian malah tidak peduli. Tidak peduli sama sekali. Keluarga Tang sedang buru-buru menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Dan calon pasangan dari keluarga Gu haruslah putri keluarga Tang. Tampaknya saya harus membuatnya kembali untuk menggantikan saya menanggung penderitaan ini. Kakak, ini semua salahku. Aku yang bikin kakak marah. Kalau kakak mau pergi cari kakak perempuan, boleh aku ikut. Aku mau minta maaf langsung sama kakak perempuan, minta dia pulang. Putriku sayang, kamu benar-benar terlalu baik hati si bencana itu. Dia sudah menyakitimu sampai begini. Kamu masih membalas kejahatan dengan kebaikan. Ibu lihat kamu menderita di sini. Ibu benar-benar benci dia, Bu. Jangan bilang begitu. Kakak perempuan juga keluarga kita. Aku juga khawatir kakak perempuan sendirian di luar. Aku akan pergi sama kakak-kakak cari kakak perempuan. Bye. Tuan sudah ketemu kabar Nona besar. King Yo. Kakak kok baru beberapa hari nggak ketemu. Kamu nggak bilang-bilang sama keluarga mau nikah aja. Kakak lihat baik-baik. Ini adik kita yang baik, aku bilang gimana? Bisa pergi dari rumah begitu tegas, ternyata dia punya keyakinan dari seorang pria. Dia, karena seorang pria, berani putus hubungan sama keluarga. Kayaknya pria itu nggak terlalu sayang sama dia. Sebagai pengantin sendirian kesepian. Mau coba gaun pengantin? Jangan bilang begitu sama kakak. Mungkin kakak nemu cinta sejati. Kalau nggak, mana mungkin dia tega. Nggak kontak sama keluarga selama ini. Urusanku nggak perlu kalian komentar. Kamu mau nikah, ini kan hal besar. Kenapa nggak bilang sama keluarga? Kita kan keluargamu. Tuan Tang, aku sudah putus hubungan sama keluarga Tang. Jadi aku mau nikah sama siapa, nggak perlu ada yang ikut campur. Ngomong-ngomong soal nikah, adikku sudah dapat persetujuan dari keluarga besar, sebentar lagi akan menikah. Dengan keluarga Gu yang ditakuti 4 keluarga besar. Dibanding pria sembarangan yang kamu cari. Itu beda jauh. Oh ya, Tentu aku akan menjadi nyonya besar keluarga Gu. Toko tempat kamu coba gaun pengantin ini milik keluarga Gu. Nanti aku pasti bisa pilih sesuka hati, Kak. Jangan hanya karena kamu tidak bisa makan anggur bilang anggurnya asam. orang jelek banyak tingkah. Abang lihat kakak. Demi uang langsung menikah dengan pria sembarangan. Demi pria bahkan tidak mengakui keluarga kita lagi. Sungguh menyedihkan. Tang King Yo, kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini?
Sombong dan memalukan pulang sama aku. Aku tidak mau pergi, sudah bilang sama keluarga Tang. Putus hubungan, jangan ganggu aku. Tang Qingyo, abang menyuruhmu pulang itu sudah memberi muka. Jangan kurang ajar. Ternyata kakak benar-benar menemukan orang kaya. Bisa datang ke tempat eksklusif seperti ini. Memilih gaun pengantin, mungkin saja kakak benar-benar bisa naik ke puncak dan menjadi Phoenix. Bagaimana mungkin dengan kualitasnya? Paling-paling dia menemukan orang kaya kampungan. Usianya bisa jadi ayahnya. Qingyo, kamu mau menikah boleh saja. Tapi setidaknya beritahu abang kamu mau menikah dengan siapa. Tidak bisa diberitahu. Jangan kurang ajar sama abang. Kamu memang dari desa, tidak punya sopan santun. Abang tanya siapa pria liar itu, katakan. Kakak jangan sakiti kakak. Kalau nanti suaminya tidak mau dan mau mengembalikan, mimpi indah kakak akan sia-sia. Qingyo bicara apa saja di rumah, ganti baju dulu. Jangan memeluk di luar. Ini semua aku beli dengan uang asli, apa yang memalukan? Tang Pian-Pian, kamu sengaja. Kakak, aku benar-benar tidak sengaja. Tapi gaun ini kotor. Seharusnya tidak bisa dikembalikan, kakak bilang tadi. Bisa beli seharusnya. Tidak akan minta adik ganti rugi. Ya, aku lihat bagaimana kamu bisa berbohong. Bilang bisa beli, aku beli. Qingzhao. Abang jangan lagi mengeluarkan uang untuk kakak. Kalau tidak, kita suruh kakak panggil suaminya. Biarkan suaminya yang beli, begitu kita juga bisa bertemu dengan suaminya. Ide bagus, ayo Qingyo. Panggil pria itu biar dia yang bayar. Wajah kalian semua sungguh memuakan. Jangan-jangan tidak mampu beli, cuma pura-pura. Wanitaku Guyan Chen, siapa bilang dia tidak mampu beli? Seluruh jalan ini milikku asalkan Qingyo suka. Jangan cuma satu gaun pengantin, seluruh toko gaun pengantin. Aku bisa beli semuanya dan memberikannya padanya. Kamu siapa sih, urusan keluarga Tang? Tidak perlu orang luar ikut camper. Dia tunanganku. Tang Qingyo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Asal cari pria tampan buru-buru mau menikah, kamu ini sedang memalukan keluarga Tang. Tahu tidak, aku sudah bilang. Dia tidak akan menemukan yang bagus, cocok banget buat dia. Kakak lain kali cari orang. Harus lebih hati-hati, jangan sampai tertipu. Mungkin saja orang ini mendekatimu karena mengincar uang keluarga Tang. Kalau hal ini sampai tersebar, keluarga kita pasti akan jadi bahan tertawaan. Qingyo, jangan nakal, anak ini jelas tidak bisa dipercaya. Pulang denganku. Aku sudah meninggalkan keluarga Tang, semua urusanku tidak ada hubungannya dengan kalian. Hari ini kamu harus pulang denganku, ayo. Aku tidak mau, sudah ku bilang tidak ada hubungannya dengan kalian. Qingyo bilang dia tidak mau pergi, lepaskan tanganmu. Bagaimana kalau aku tetap membawanya pergi? Qingyo, luka di tubuhmu dari mana? Kamu masih pantas disebut manusia. Kamu berani memukul wanita. Kamu masih berani bertanya padaku luka di tubuh Qingyo. Semua karena keluarga Tang. Yan Chen, jangan buang waktu dengan mereka, ayo pergi. Kamu benar-benar munafik, lebih baik kamu tanya saja pada keluarga Tang apa yang mereka lakukan padanya. Qingyo, aku akan membawamu pergi. Tidak bisa Qingyo sekarang. Harus pergi ke rumah sakit denganku. Tidak perlu, wanitaku sendiri. Aku yang akan membawanya. Dokter, bagaimana keadaannya? Luka luar pasien tidak terlalu parah. Tapi apa? Kemungkinan karena kelelahan dalam jangka panjang. Ditambah kekurangan gizi, menderita sakit perut yang parah. Kenapa bisa separah ini? Apa yang harus kami perhatikan? Perut adalah organ yang sensitif. Pasien tidak boleh terlalu emosional atau marah, kalau tidak kondisinya bisa memburuk kapan saja. Qingyo, tenang saja. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Apa kata dokter Qingyo? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Qingyo, aku benar-benar tidak tahu. Kau mengalami ini di rumah Tang, pulanglah dengan saudaraku, kau terluka dan butuh fotogu. Pulang kampung. Kemana aku bisa pulang? Kau ingin aku kembali?
kembali dan terus menyenangkan kalian. Biarkan kau terus memperlakukan aku seperti itu. Bukan King Yo. Percayalah aku tidak akan. Singkirkan wajah palsu Anda. Itu menjijikan. King Yo pulang dengan kakak. Kakak pasti akan. Jangan ganggu King Yo lagi, kau tahu penyakitnya. Tidak bisa emosional, jangan bicara omong kosong dengannya. Kita pergi. Ini adalah rumah tang kalian. Uang yang dihabiskan untuk King Yo sekarang. Setelah aku mengembalikannya padamu. 2 fase. Yan Chen, terima kasih telah membantu saya menyingkirkan mereka. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Apa yang harus saya katakan? Ini adalah uang Anda. Yang paling penting adalah mengkondisikan tubuh Anda dengan baik. Tapi aku punya sesuatu yang harus aku lakukan. Apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda. Siapa yang bisa memberitahu saya bahwa King Yo terluka? Apa yang terjadi? Bagaimana kita tahu? Mungkin dia benar. Aku juga tahu dengan kalian berdua. Kakak dan adik pulang. Kita sudah terlambat untuk menyakitinya. Bagaimana mungkin dia terluka di rumah? Mungkin dia terluka di luar. Tidak ada pembicaraan dengan kami. Ada sesuatu yang berisik untuk gadis yang sudah mati. Luka di mama King Yo. Kau tahu apa yang terjadi? Apa yang menyakitkan? Bagaimana aku tahu? Siapa yang kau dengar? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. King Yo adalah wanita muda dari keluarga Tang. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena serigala bermata putih ini. Tanyakan kepada keluarga kami, apakah Anda masih memiliki orang tua di mata Anda? Wanita itu terluka. Mungkin itu dibuat oleh wajah putih kecil. Dia datang ke sini sekarang pasti mau menuduh. Menuduh keluarga Tang kita. Apa itu cowok ganteng? Ibu-ibu tidak tahu. Kakak sejak pergi dari rumah sudah bersama. Seorang pria liar. Kakak berusaha menasihatinya berkali-kali. Tapi dia tidak mendengarkan, malah memarahi kakak. Membuat kakak sangat sedih. Apa dia terlalu tidak? Menjaga diri ini merusak reputasi keluarga Tang kita. Dari awal seharusnya tidak mencari dia kembali. Memalukan. Keluarga Tang sudah menghabiskan banyak uang untuk membesarkan dia. Dia masih berani melakukan hal yang memalukan seperti ini. Mending uangnya dipakai buat pelihara anjing. Qingzhou bagaimanapun juga adalah anak ibu. Kenapa ibu bilang begitu? Uang itu, bagi keluarga Tang kita, sebenarnya tidak ada artinya. Tuan-tuan muda, nona-nona sebenarnya tidak pernah menggunakan uang keluarga. Apa katamu cepat pergi? Wang Ma lanjutkan. Apa maksudnya, tidak menggunakan uang keluarga lalu uang King Yo untuk kehidupan dan sekolahnya dari mana? Nona selalu bekerja sambil belajar untuk membantu keuangan keluarga. Ibu setiap bulan ibu memberi King Yo berapa uang saku? Saya tidak punya uang untuk memberinya. Suamiku setiap bulan. Kamu memberinya berapa? Uangnya kan setiap bulan ditransfer ke kartu kamu tanya saya. Saya tanya siapa? Kamu tidak pernah memberinya uang. Saya kasih dia uang, apa perusahaan saya sibuk setiap hari. Urusan rumah tangga ini masih perlu saya urus. Kalau dia tidak punya sumber penghasilan, bagaimana dia bisa hidup selama ini? Tidak, dia pasti punya uang. Kalau dia tidak punya uang, kenapa dia bisa begitu tegas? Pergi dari rumah saya, akan telepon bagian keuangan. Halo Xiaoqi, bagian keuangan. Setiap bulan memberi anak-anak berapa uang tuan muda kedua dan ketiga? Setiap bulan 10.000 yuan. Nona pian-pian, setiap bulan 20.000 yuan. Lalu King Yo. Nona besar. Perusahaan tidak pernah memberi nona besar uang sepeser pun. Apakah kamu yakin tidak pernah mentransfer uang untuk King Yo? Keluarga kita ternyata tidak pernah memberi King Yo uang sepeser pun. Bagaimana mungkin kita sebagai orang tua? Bagaimana bisa begitu mengabaikan? Jurnal ini, aku temukan di kamar King Yo. Di dalamnya tercatat semua hobi dan kebiasaan keluarga kita. Kita benar-benar bersalah kepada King Yo. Apakah ini benar-benar tulisan King Yo? Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Sungguh lucu. Kalian berdua setiap bulan dapat uang jajan puluhan hingga ratusan ribu. Tapi tak ada satupun yang seperti King Yo, yang ingat ulang tahun aku dan ibumu. Kalian tidak merasa malu, ayah?
Ibu coba kalian pikirkan baik-baik. Sejak King Yo kembali ke rumah ini bertahun-tahun ini, apakah kalian benar-benar menganggapnya sebagai keluarga? Aku telah berbuat salah. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya sekarang adalah dengan membawa King Yo kembali untuk menebus kesalahan kita. Sungguh sulit dibayangkan selama bertahun-tahun ini. Kinyo di luar sana. Betapa banyak penderitaan yang dia alami, makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak, dia adalah daging dari tubuhku. Sialan Tang Kinyo, kamu memang punya trik. Setelah meninggalkan keluarga Tang masih saja tidak tenang. Kali ini aku pasti akan membuatmu tahu betapa hebatnya aku. Ayah, ibu, kakak selama bertahun-tahun ini. Sungguh terlalu menderita, kita seharusnya berusaha menebusnya. Oh iya, kebetulan keluarga kita akan mengadakan pernikahan dengan keluargaku, biarkan kakak menikah ke keluargaku. Dengan begitu dia akan terjamin hidupnya. Itu juga bisa dianggap sebagai menebus penderitaan yang dia alami selama ini. Ini bagus kalau begitu. Sekarang kita cari Kinyo. Semoga Kinyo Mau memaafkan kita tanpa dendam. Kalian bilang ada satu kalimat terakhir, cepat katakan. Waktu saya sangat berharga. King Yo, ayah ibu. tahu kamu selama ini menderita. Kali ini khusus datang menjemputmu pulang. Ingin benar-benar menebusmu. Menderita. Semua yang aku alami di keluarga Tang adalah karena kalian tahu tidak. Sejak aku meninggalkan keluarga Tang, aku merasakan kelegaan yang luar biasa dan kebebasan. King Yo, kamu adalah daging dari tubuh ibu. Sebuah daging yang jatuh ya kalau mama tahu. Kamu hidup seperti ini di keluarga Tang. Bagaimana mungkin mama tega melihatmu menderita? Ya King Yo, ikutlah pulang bersama kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan berpura-pura lagi, kalian tidak merasa sekarang mengatakan ini. Sedikit terlambat bukan jika kalian hanya datang untuk mengatakan ini. Maaf, aku tidak mau ikut. Kinyo, mama salah. Tolong maafkan mama. Meskipun mama bukan ibu yang baik, tapi rasa sayang mama padamu itu tulus. Ya King Yo, ayah mengerti kamu. Selama ini di keluarga Tang kamu memang banyak menderita. Ayah juga tahu. Kamu yang paling patuh di keluarga Tang. Kali ini mama dan ayah datang ingin membawamu pulang. Untuk memperbaiki kesalahan kami, berikan kami kesempatan. Tidak baikkah? Kesempatan. Aku berhemat untuk biaya sekolah. 3 hari tidak makan. Kalian di mana? Buku pelajaran wajib. Aku demam tinggi. Sakit dan dirawat di rumah sakit, kalian di mana lagi? Sekarang mengatakan ini sudah tidak perlu lagi. Kalian tidak akan berubah. Kinyo, mama akan berlutut. Ikutlah pulang bersama mama, berikan mama satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, baik tidak? Apakah mereka lagi pula mereka yang melahirkan dan membesarkanku? Jika mereka benar-benar menyesal aku, Ya King Yo, ikutlah pulang bersama kami. baik, kamu bangun dulu. Aku akan ikut pulang bersama kalian. Bagus, mari kita pulang. Baik-baik pulang. Kami pasti akan lebih baik padamu. Mungkin aku salah paham pada mereka. Cepat pergi. King Yo, Bagus sekali, kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Kinyo, mama tidak akan membiarkanmu menderita lagi. King Yo, ini salah kakak. Kakak tidak merawatmu dengan baik. Ya kakak, selama kamu tidak ada, semua orang sangat khawatir padamu. Kami semua berharap kamu bisa segera kembali. Benarkah kamu juga ingin aku kembali? Kakak, kenapa kamu bicara seperti itu? Kita berdua sebelumnya bukan cuma salah paham kan? Ayo duduk dulu. Aku bilang apa, dia tidak mungkin benar-benar meninggalkan keluarga Tang. Lihat saja dia kembali lagi, kan bukannya karena melihat orang tua sudah tua. Tidak bisa menyingkap permainannya, kali ini dia kembali. Mungkin dia ingin mengambil keuntungan dari keluarga. Kita lihat saja. Kinyo, mama selalu memikirkan bagaimana menebus kesulitanmu selama ini. Mama punya ide. Kamu dengarkannya. Mungkin kamu juga akan menyukainya. Mama tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku sudah lama meninggalkan rumah. Bagi aku, yang paling berharga adalah kasih sayang dan kehangatan keluarga. Dengan kalian di sampingku, aku sudah sangat puas. Itu mama ingin kamu mewakili keluarga Tang untuk menikah dengan keluarga Gu. Menikah dengan Gu Jiahi. Apa katamu?
Kinyo, wanita dalam hidup ini. Yang paling penting adalah menikah dengan pria yang baik. Keluargaku bahkan ditakuti oleh 4 keluarga besar. Kalau kamu bisa menikah ke keluargaku, pasti kamu akan bahagia, iya kakak. Kamu sebelumnya sudah menderita begitu banyak kesempatan ini. Kamu harus memanfaatkannya setelah menikah ke keluargaku. Hidupmu di masa depan akan terjamin enakan. Di kehidupan sebelumnya, membuatku melewatkan Gu Yanchen dan menikah dengan Gu Jiahi. Setiap hari menderita siksaan neraka di kehidupan ini malah ingin menyakitiku lagi. Aku salah menilai kalian. Hati manusia terlalu dingin. Aku bodohnya. Masih percaya pada kalian lagi. Aku memberikan kalian kesempatan lagi dan lagi, tapi kalian masih ingin menyakitiku. Aku seharusnya tidak merasa kasihan pada kalian yang manis-manis ini. Kinyo, kenapa kamu bicara seperti itu? Mama dan aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Ingin yang terbaik untukku, kalian hanya memanfaatkanku sebagai alat untuk pernikahan politik, mendorongku ke dalam lubang api. Jangan kurang ajar. Kalau bukan karena mama papa merasa bersalah padamu, kamu pikir keuntungan ini akan jatuh ke tanganmu, Tang Kinyo. Karena kamu sudah kembali ke keluarga Tang, maka kamu adalah bagian dari keluarga Tang. Mama papa menyuruhmu menikah ke keluarga Gu, kenapa kamu masih mengeluh? Bisa menikah ke keluarga Gu itu adalah keberuntunganmu, kamu ngerti nggak? Anggota keluarga Tang. Saat keluarga Tang butuh bantuanku, aku adalah bagian dari kalian. Keluarga Tang nggak butuh. Aku cuma sampah yang bisa dibuang begitu saja. Kalian benar-benar makhluk yang lebih rendah dari binatang. Tang Kinyo, ngomong apa sih kamu? Keluarga cuma ingin yang terbaik untukmu, kamu nggak terima kasih. Iya kakak, bisa menikah ke keluargaku itu impian. Banyak cewek kamu nggak terima kasih aja. Malah ngomong begitu bikin keluarga sedih. Orang tua juga niat baik kok, kamu ngomong begitu. Kamu tega bikin orang tua sedih. Iya Kinyo, kamu kan anak kandungku. Aku mana mungkin mau menyakitimu. Asal kamu menikah ke keluargaku, masa depanmu akan aman dan nyaman jadi nyonya muda keluargaku. Demi kebaikanmu. Kalian tanya aku mau apa nggak? Tang Kinyo, mau atau enggak? Kamu harus ke keluarga Gu, pertunangan ini sudah pasti terjadi pokoknya. Nanti kamu pasti berterima kasih sama niat baik kami. Kamu pasti akan kembali dan berterima kasih sama kami, kamu tahu nggak? Bagus, kalian ngomong bagus sekali. Kalau kalian nggak peduli, muka aku juga nggak peduli. Ikatan keluarga omong kosong, bagus. Aku setuju ketemu. Hei Yanchen, ternyata aku terlalu naif. Mereka cuma mau memanfaatkanku. Gak nyangka keluarga Tang masih tetap begitu. Sekarang aku jemput kamu pulang. Nggak usah buru-buru jemput aku, nggak mungkin. Biarin mereka begitu aja. Mending kita manfaatkan situasi ini. Dengerin aku, kita lakukan begini. Kinyo, tenang aja, mama cari jodoh buat kamu. Kamu pasti puas nanti. Kamu akan jadi nyonya muda keluargaku yang dibanggakan semua orang. Tentu aku pasti akan jadi nyonya muda keluargaku. Kakak benar-benar beruntung. Adik benar-benar senang buat kakak. Ini rejeki yang nggak semua orang dapat. Rejeki, nah rejeki ini buat kamu. Mau nggak? Kinyo, ngomong apa sih kamu? Mereka juga cuma mau yang terbaik buat kamu. Nggak apa-apa, kakak juga mau menikah. Wajar saja ada sedikit emosi di hati. Pian-pian tidak apa-apa. Tang Kinyo, tunggu saja, setelah kamu menikah kamu akan tahu rasanya. Kita juga tidak tahu orang dari keluarga Gu yang kita tunggu ini. Seperti apa sebenarnya karakternya? Akulah orang yang kalian tunggu. Hei anak muda, kenapa kamu? Aku beritahu kamu, ini bukan tempat yang seharusnya kamu duduki. Kalau tahu diri lebih baik kamu pergi sekarang juga. Kenapa kalian saling mengenal? Ayah dialah pria liar yang akan dinikahi kakak. Kita sedang menunggu keluarga Gu. Dari mana kamu muncul, dari situ juga kamu harus menghilang. Akulah orang dari keluarga Gu yang kalian tunggu. Apakah kamu benar-benar Gu Jiahi yang akan menikahi kakak? Aku? Bukan. Kalau bukan, pergi saja dari sini, jangan menghalangi urusan besar keluarga kita dengan Kinyo. Semoga kamu bukan datang untuk mengganggu kalau tidak jangan selagon akan bersikap tidak baik padamu. Meskipun aku bukan Gu Jiahi. Tapi aku adalah penerus keluarga Gu. Ini benar-benar kacau, membuang-buang waktu kita di sini. Kalau sampai terhambat perkawinan antara keluarga Tang dan Gu, aku tidak akan memaafkanmu. Sudah, jangan banyak bicara. Kata-kata muluk yang membuatmu terlihat begitu hebat. Bagiku, aku hanyalah alat untuk perkawinan kalian, menggunakan kebahagiaanku untuk menukar keuntungan kalian. Kinyo, kamu salah paham. Ibu benar-benar berharap yang terbaik untukmu. Agar bahagia di sisa hidupmu. Bahagia mungkin hanya dengan benar-benar meninggalkan kalian. Aku baru bisa bahagia.
King Yo, aku tahu kamu masih ada dendam pada kami. Tapi kali ini kamu benar-benar salah paham. Kakak, bagaimana bisa kamu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati ayah dan ibu? Mereka sudah sangat khawatir dengan urusanmu. Dengan berkata seperti itu, kamu benar-benar menyakiti hati mereka. Kamu, Orang yang paling tidak pantas bicara adalah kamu. Orang lain tidak tahu tapi aku tahu. Sudahlah, hilangkan wajahmu yang menjijikkan itu. ayah ibu, aku tidak tahu kenapa kakak berpikir seperti itu tentangku. Pian-Pian benar-benar merasa sangat teraniaya King Yo. Bisakah kamu mengubah sifat burukmu itu? Tang King Yo, bagaimana keluarga Tang bisa melahirkan orang sepertimu? King Yo, dokter bilang penyakitmu tidak boleh terlalu emosi. Kalian tahu tidak apa yang sudah aku alami? Tang King Yo, jangan gila-gilaan di sini. Pada akhirnya semuanya sia-sia. King Yo, Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Tidak apa-apa King Yo, kita beruntung hilang selama ini. Bisa ditemukan kembali pasti tidak apa-apa. Ia mungkin kakak hanya terlalu emosional atau kurang gula darah. Semua karena kamu. King Yo jadi seperti ini setelah bersama kamu. Kamu lebih baik berdoa, dia tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. kalian sampai sekarang masih belum tahu. Tubuh King Yo hancur seperti ini karena kalian. Apa maksudmu? Jangan jadi orang jahat yang menyudi doyuan. Kalian bertanya pada diri sendiri, tahun-tahun ini King Yo di keluarga Tang hidup seperti apa? Siapa yang benar-benar peduli padanya? Merawatnya. King Yo sakit. Sakit parah, hanya saja tidak pernah memberitahu kalian. Dia sakit. Kenapa dia tidak bilang ke keluarga? Jangan menakut-nakuti kami di sini. Kalian memang begitu. Dia kecewa pada kalian semua. Kalian satu persatu berulang kali menyakitinya. Menginjak-injak sisa harapannya pada kalian. Pasien sudah lepas dari bahaya. King Yo, kamu bagaimana? Sudah lebih baik? King Yo, pria ini. Dia bilang kamu sakit. Apakah dia berbohong menakut-nakuti kami? King Yo, sekarang kamu merasa bagaimana? Sudah lebih baik? Suruh mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Dengar tidak King Yo, suruh kalian pergi. Kami tidak pergi hari ini, masalah ini harus jelas. Tidak ada yang akan pergi. Sudah cukup King Yo, sakit mak parah. Emosinya tidak boleh terganggu, jangan terus menstimulasinya. Bagaimana mungkin tubuhnya sangat sehat? Bagaimana mungkin sakit? King Yo, kamu bilang pada kakak. Apa ini benar? Kakak, jangan sampai kamu dan pria ini bekerja sama menipu. Mungkin kakak pura-pura sakit untuk menghindari pernikahan dengan keluarga Gu. Saya bilang ternyata pria liar ini muncul. Tang King Yo sengaja pura-pura pingsan. Ternyata kamu sengaja menghindar, tidak mau bertemu keluarga Gu. Lalu keluarga Tang kita pasti akan membuat keluarga Gu marah. Kakak, kita semua tahu kamu biasanya manja. Tapi kali ini menyangkut seluruh keluarga Tang. Kamu tidak bisa bertanggung jawab seperti ini. Bekerja sama dengan pria ini menipu keluarga. Tang King Yo, jangan pura-pura, cepat bangun. Pergi minta maaf. Saya tidak pura-pura saya. Kalian jangan banyak bicara King Yo. Dia tidak menipu kalian, dia memang butuh perawatan. Tang King Yo, kamu pikir trik kecilmu ini bisa menipu kita semua? Cepat bangun. Pergi minta maaf, aku beritahu, kamu kalau membuat keluarga Gu marah. Kita semua tidak akan baik-baik saja. Kalian benar-benar lucu sekali. Sekarang aku berbaring di ranjang rumah sakit. Baru saja diselamatkan. Kalian masih berpikir aku sedang berakting. Saya sudah di keluarga Tang selama bertahun-tahun. Bagaimana hidup saya? Apakah ada yang benar-benar peduli? Apakah ada yang benar-benar memperhatikan? Kalian semua egois. Apakah kalian pernah menganggap saya sebagai keluarga? King Yo, Kami tidak bermaksud begitu, hanya kami sebagai keluarga ingin tahu kebenarannya saja. Kebenaran baik. Maka saya akan beri kalian kebenaran. Yan Chen, berikan laporan pemeriksaan kepada mereka. Biarkan mereka melihat apa itu kebenaran.
Tang Qingyo, jangan menipu diri sendiri. Hari ini tindakanmu membuat keluarga Tang kehilangan muka. Qingyo, dengarkan ayahmu. Jangan membuat masalah lagi untuk keluarga. Kalian sampai sekarang masih belum sadar. Buka mata kalian, lihat apa ini. Qingyo, kamu sakit parah. Mengapa tidak pernah memberitahu keluarga? Saya mau bicara dengan siapa? Apakah ada yang mau mendengar? Saya tidak pernah menyangka. Kamu punya begitu banyak ketidakpuasan terhadap keluarga Tang. Apakah kamu menganggap saya dan ibumu? Apakah mereka orang tua kandungmu? Kakak, jangan marahi ayah dan ibu lagi. Lihatlah mereka. Qingyo, Jangan marah lagi, kamu harus memikirkan kesehatanmu. Kenapa Qingyo sakit parah sekali? Dokter. pasien baru saja diselamatkan. Kalian sebagai keluarga pasien, bagaimana bisa di saat seperti ini masih menyakitinya? Kami akan berhati-hati. Saya sarankan kalian segera pergi. Jika kamu masih menganggapnya sebagai keluarga, jangan datang lagi menyakitinya. Kamu pikir kamu siapa, orang luar? Urusan keluarga Tang bukan urusanmu. Dan kamu, tolong tutup mulutmu. Saya ibu Qingyo, biarkan saya tinggal merawatnya. Kalau sakit ya diobati, kamu boleh tinggal. Kalian semua jangan tinggal. Pergi semua. Kakak tahu salah tapi kamu menderita. Kenapa tidak pernah bilang padaku? Suruh mereka pergi. Pergi, kalian semua pergi. Qingyo, Keluar. Qingyo, kakek sedang bepergian. Mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Kamu tinggal tenang dulu, saya akan merawatmu. Terima kasih Yan Chen. Sebenarnya saya merasa lebih baik. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak bisa, dokter bilang. Kamu harus istirahat total dulu. Apa benar? Saya segera datang, Qingyo. Saya sudah menghubungi tim medis profesional, mereka bisa mengobati penyakit lambungmu. Saya akan menjemput mereka, kamu tunggu di rumah. Oke. Oke Yan Chen. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan. Apa yang kamu bicarakan, melakukan ini untukmu sudah seharusnya. Bawa obat untuk nyonya muda. ya. Saya akan melihat kondisi mereka. Dari mana datangnya si cantik ini? Tolong jaga sikap saya, orangnya Gu Yan Chen. Mencari kakak tapi yang ingin menikah dengan Gu Yan Chen. Banyak sekali gadis cantik. Ikut aku saja, kakakku. Juga akan merawatmu dengan baik. Gu Jiahi. Kenapa kamu pernah mencari tahu tentangku? Tampaknya kamu sudah melakukan banyak persiapan untuk masuk ke keluarga Gu. Kalau begitu aku beritahu kamu. Apa yang bisa diberikan oleh Gu Yan Chen padamu? Aku juga bisa memberikannya padamu. Lepaskan aku. Gu Jiahi, lepaskan aku. Lepaskan dia. Kakak, kamu marah padaku karena wanita seperti ini. Dia hanya ingin masuk ke keluarga Gu. Dia adalah wanitaku, siapa yang berani menyentuhnya? Kamu bilang apa? Kamu bilang wanita yang ingin kamu nikahi adalah dia. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Tapi wanita ini kenapa dia? Apa yang kamu lakukan sebelumnya, aku sudah tutup mata. Karena kamu masih belum menyesal, jangan salahkan aku. Yan Chen. Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengannya secara pribadi. Baik. Gu Jiahi, kamu tidak berpikir. Aku masih Tang Qingyo yang bisa kamu tindaskan. Kamu ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Di kehidupan sebelumnya. Semua hal buruk yang kamu lakukan padaku, aku ingat dengan jelas. Kali ini kembali. Aku datang untuk membalas dendam padamu.
Yan Chen, pria brengsek seperti ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik kalau begitu dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Yan Chen, setelah tubuhku pulih, aku ingin melakukan beberapa hal sendiri. Baik asalkan dokter bilang tubuhmu sudah baik. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kamu memang yang terbaik. Tapi aku masih penasaran sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan. Aku belum memikirkannya dengan matang. Tapi aku ingin kamu berjanji padaku apapun yang aku lakukan. Bagaimana aku melakukannya, kamu tidak boleh ikut campur. Baik, aku menghormati keputusanmu. Tapi kamu harus ingat kapanpun. Kamu tidak sendirian. King Yo. Laki-laki itu kenapa sih udah tahu kamu sakit? Masih aja nyuruh kamu kerja kayak gini. Tunggu, ikut aku. Lepasin aku. Ini pilihanku sendiri, nggak ada hubungannya sama dia. Lagian tanpa gangguan kalian, aku udah jauh lebih baik. King Yo ini, masakannya kakak sendiri. Bagus buat lambungmu. Terima kasih atas niat baikmu, tapi udah terlambat. King Yo, aku beneran gak tahu. Kamu sakit parah banget. Tolong kasih aku kesempatan lagi buat memperbaiki kesalahan. Pulang sama kakak yuk. Kakak pasti bakal jaga kamu baik-baik. Nggak bakal nyuruh kamu kerja kayak gini lagi. Aku kerja apa sih? Aku cari uang pakai tangan sendiri, ada masalah? Jangan meremehkan orang, lepasin aku. Jangan cari aku lagi. Kamu jalan di jalanmu. Aku jalan di jalanku. King Yo. Lihat, ini cocok banget buat kamu. Pakai aja, bagus kok. Ini juga bagus. Ini beli semuanya. Maaf ya Pak Bu. Kami ini merek high-end. Mungkin nggak cocok buat Bapak Ibu. Oh, Ngomong apa sih, cuma lihat doang nggak bakal beli. Cepetan pergi, jangan nongkrong di sini ganggu usaha saya. Kamu ngomong gimana sama pelanggan? Setiap pelanggan yang masuk ke toko pantas dapat penghormatan dari kita. Mereka berhak tahu tentang produk kita. Kamu siapa sih ikut campur urusan orang? Nggak semua orang bisa beli produk kita. Pelanggan itu raja, nggak peduli kaya atau miskin. Ini prinsip dasar di industri jasa kita. gadis ini punya prinsip. Punya integritas. Ya, anak muda sekarang. Yang bisa bertahan kayak gini udah jarang. Aku akan laporkan masalahmu ke manajer. Grup Gu selalu memegang nilai, yaitu menghormati setiap pelanggan, dan kamu melanggar aturan besar-besaran. Kamu cuma pelayan kok. Berani bicara seperti itu padaku. Masih berani menggunakan manajer toko untuk menekanku? Kalau tidak mau bekerja, pergi saja. Kamu, Hari ini aku rela kehilangan pekerjaan ini, tapi aku harus mengatakan sikapmu yang menjilat atasan dan merendahkan bawahan. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Gadis kecil ini masih tahu prinsip grup Gu. Sungguh menarik. pelayan rendahan sepertimu berani bicara seperti itu padaku? Aku pecat kamu sekarang juga, segera kemas barangmu dan pergi dari sini. Aku akan menunggu dan melihat apa kamu yang memecatku, atau aku yang memecatmu. Aku ini manajer produk grup Gu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Orang sepertimu masih berani menyombongkan nama besar grup Gu? Grup Gu adalah panutan terkenal di industri jasa. Bagaimana mungkin ada sampah sepertimu yang merusak reputasi baik? Kamu bahkan berani main kasar. Siapa kamu kira dirimu? Pelayan tak berarti. Bicara sok kuasa dengan kakek tua yang sudah setengah mati begini. Beraninya ngomong sembarangan di sini. Kakek Gu Anda, kenapa Anda di sini? Kakek Gu, jangan-jangan. Apakah ini kakek Yan Chen yang sedang berlibur? Kakek Gu, ini tidak mungkin. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah ketua grup Gu, bagaimana bisa kamu berani menyinggungnya? Mohon ampun Pak Tua, maafkan kesalahanku, itu semua salahku. Kakek Gu, aku benar-benar buta karena tidak mengenali Anda yang hebat. Bawa dia pergi ya. Kakek Gu, aku mohon ampun. Kakek Gu. Jadi kamu anak muda Gu Yan Chen ini. Gadis yang disukainya ya? Hebat sekali. Terima kasih kakek, terlalu berlebihan pujianmu. Kinyokan? Baik, anak baik. Kita pulang dan bertemu lagi. Baik. Kakek Gu, silakan ikuti saya. Orangnya bagus. Ya? Halo Yan Chen, aku memutuskan.
untuk membuat merek pakaian sendiri. King Yo ini kabar yang sangat bagus. Aku percaya padamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Sepertinya King Yo tidak akan pernah memaafkan kita lagi. Tang Zong. Ini yang Anda minta untuk dipecahkan ponsel si nona besar. Kenapa bisa begini? Kakak lihat apa? Jing Ting Jing Yuan. Kalian lihat sendiri saja. Bukan ini ponsel King Yo, ya kenapa ada di kamu? Itu tidak penting, yang penting isinya. Tengah malam di rumah hanya ada aku, kakak kedua dan kakak ketiga. Tidak baik ada kebocoran gas. Kakak dan kakak kedua masih di rumah, aku harus menyelamatkan mereka. Cepat, ada orang, tidak ada orang. Ternyata King Yo yang menyelamatkan kita. Beberapa tahun lalu, ada kebocoran gas, ternyata King Yo yang menyelamatkan kalian. Aku ingat. Waktu itu aku memarahinya karena dia berlebihan. Aku menyalahkannya karena membangunkanku. Aku benar-benar bukan orang baik. Aku juga. Aku bahkan mendorongnya, aku bilang dia ikut campur. Tapi hasilnya King Yo sedang menyelamatkan nyawa kita. Setelah kejadian itu kami menyalahkan semua tanggung jawab. Kepada King Yo kami bilang King Yo tidak menutup gas dengan baik. Dan kami semua. Kami benar-benar bukan manusia, semuanya sudah berlalu. Yang penting sekarang kami semua mengerti kebaikan King Yo. Walaupun dia tidak mengatakannya, tapi di ponselnya penuh video dan foto tentang kami. Aku akan lebih baik kepada King Yo. Aku akan menebus kesalahanku ya. Aku akan mencari King Yo, sekarang Xiao Li. Ada kabar tentang King Yo akhir-akhir ini, apa yang sedang dia lakukan? Situasi sebenarnya aku juga tidak terlalu tahu. Aku hanya tahu si nona besar, sekarang di keluarga Gu. Dia ya. Keluarga mengatur kencan buta untuknya, dengan keluarga Gu. Tapi aku dengar dia kabur ya. Iya, aku dengar dari Pian Pian. Hari kencan itu dia sakit, dan pergi ke rumah sakit. Kejadiannya sama sekali bukan seperti yang kalian pikirkan. Hari itu King Yo benar-benar sakit parah. Aku di rumah sakit sebenarnya ingin membujuknya pulang. Tapi ternyata dia malah di keluarga Gu, apa dia tidak tahu. Kalau melakukan ini, akan membuat keluarga malu. Benar juga, kakak kan tidak puas dengan calon suami yang kami cari untuknya. Kenapa sekarang malah dia sendiri yang mendatangi keluarga Gu? Ini bukan tamparan untuk kita. Benda yang memalukan ini, aku ingin melihat. Dia pergi ke keluarga Gu, bagaimana dia membuat muka cukup malu. Lautang, jangan terlalu emosi dulu. King Yo mungkin punya alasan yang terpaksa. Kalian siapa, tolong bantu beritahu ya. Kami datang mencari Tang King Yo, mohon tunggu sebentar. Tang King Yo, kau anak kecil. Keluarlah kau pikir dengan bersembunyi di keluarga Gu. Kau bisa hebat ya. Lautang, nanti masuk bicaralah dengan baik. King Yo sebenarnya punya masalah dengan keluarga kita. Dengar tidak? Dia punya masalah tapi tidak boleh tidak bilang ke keluarga. Lalu tinggal di keluarga Gu. Jangan berteriak-teriak di sini. Ini bukan keluarga Tang. King Yo, masalah anak perempuan ini. Kau harus memberikan penjelasan pada kami. Sudah, kalian ikut aku masuk dulu. Jangan memalukan di sini. Kami yang memalukan, lihatlah kau. Seorang putri senaknya tinggal di rumah pria. Kau tidak punya malu masih bilang kami yang memalukan. Ya, kau melakukan ini. Nanti muka mau ditaruh di mana? Kakak, apakah kau punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? Atau kau butuh sumber daya keluarga Gu untuk membantumu apa? Pian Pian, jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Aku percaya King Yo melakukan ini. Pasti ada alasannya, oh ya. King Yo, kamu akhir-akhir ini tidak enak badannya. Butuh koneksi dan bantuan medis. Dari keluarga Gu. Wah. Matahari terbit dari barat. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Alasan aku di keluarga Gu itu karena aku adalah nyonya muda keluarga Gu. Tang King Yo, apakah kau gila? Bagaimana bisa bilang begitu di keluarga Gu? Sudahlah. Kalian semua jangan bicara lagi.
Nanti didengar oleh Tuan Gu kita tidak bisa tanggung. Kakak, apa yang kau lakukan ini? Mimpi siang hari. King Yo kan ada di keluarga Gu. Kamu harus hati-hati bicara. Kakek keluarga Tang. Mereka semua sudah di sini. Benar Tang King Yo memang saya. Istri sulung keluarga Gu. Ini benar King Yo. Adalah cucu menantu kesayangan saya. Yaitu istri sulung keluarga Gu. Bagaimana mungkin? Tang Qingyo, mengapa kamu begitu beruntung? Kakek Gu, apakah Anda salah? Wanita Kessel ini bagaimana? Mungkin dia Kilyarga Tang. King Yo adalah cucu menantu yang saya akui. Dan juga anak kandung kalian. Bagaimana kalian bisa menghinanya seperti ini? Di keluarga Gu kami tidak membiarkan hal seperti ini terjadi. Butler antar tamu. Benar. Semoga mulai hari ini jangan ikut campur dalam hidup saya lagi. Silakan. Dia pantas mendapatkan pengakuan dari kakek Gu. Terima kasih kakek Gu. Tanpa dukungan Anda, tidak mungkin ada hari ini. King Yo. Ini semua yang pantas kamu dapatkan. Bakat dan kerja kerasmu harus dilihat oleh lebih banyak orang. Ini adalah kakek menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk riset pasar merekmu. King Yo, kakek percaya padamu. Berani melakukannya. Baik. Ibu King Yo baik-baik saja. Sejak meninggalkan keluarga Gu terakhir kali tidak tahu Qingyo. Bagaimana keadaannya? Ibu lihat. Ini King Yo, King Yo. King Yo, kenapa kakak lihat? Baru-baru ini pengusaha muda dengan konsep desain uniknya berhasil menciptakan merek pakaian tradisional yang sangat menarik perhatian. Dia adalah Tang Qingyo. Mereknya tidak hanya populer di pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian internasional. King Yo ini mendirikan merek pakaiannya sendiri. Dan meraih kesuksesan besar dulu di rumah. Kenapa belum terlihat bakatnya? Kenapa Tang Qingyo? Kenapa kamu bisa mendapatkan semua ini? Selamat datang semua di 11an Starlight untuk syuting. Starlight di 11an termasuk perusahaan media film terkemuka. Sekali ini aku harus sukses. Biar semua lihat aku tidak kalah dari Tang Qingyo. Tang Qingyo, tunggu saja. Aku juga tidak akan kalah darimu. Kakek nenek, aku tidak sabar lagi. Aku ingin dengan megahnya menikahi King Yo. Dan membawanya masuk ke keluarga Gu. Lihat anak ini tergesa-gesa tidak punya harapan. Kamu sudah cukup sudah. Dulu kamu menikahiku kamu. Lebih tergesa-gesa darinya. Itu sifat turunan keluarga Gu. Di depan anak-anak. Kamu tidak memberi muka sama sekali. King Yo, terakhir kali bertemu keluargamu. Aku merasa hubunganmu dengan mereka agak tegang. Menikah itu hal besar. Kita harus memikirkannya dengan matang. Dan mempertimbangkan semuanya. Kakek Gu, tenang saja. Sebenarnya aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan kakak dari keluarga Tang dan memulai hidup kecilku dengan Yan Chen. Wah, Qingyo, itu bagus sekali. Keluarga Gu menyebutmu menjadi bagian dari kami. Kakek nenek, tenang saja. Aku akan selalu menemani King Yo. Apapun yang terjadi, kita akan berjalan bersama. Kakek nenek, tenang saja Yan Chen. Aku akan menangani semuanya. Yan Chen Jahi ini kenapa belakangan dia jadi sangat diam? Dia. Kakek baru dapat kabar. Anak kedua mabuk dan kebut-kebutan lalu kecelakaan. Anak durhaka. Kakek. Urus sampai bersih ya. Yan Chen, kamu kenapa? Nenek, aku baik-baik saja, lihat di luar. Cuacanya bagus, ingin ajak nenek jalan-jalan. Nenek sih gak usah, mending lu luangin waktu. Buat nemenin istri lu aja.
King Yo, Kak kok pulang sih? Apa karena bikin kesal kakek Gu? Jadi disuruh pulang. Lu mau bilang gue diusir sama keluarga gue ya? Tang King Yo ngomong apa sih? Pian-pian kan niatnya baik. Kalau cari masalah jangan salahin orang gue saranin. Mending lu pikirin anak lu sendiri aja. Lihat deh dia ngapain aja. Maksud lu apa sih pian-pian kan gak kayak lu? Ngelawan orang tua dia lebih paham. Lebih gak bikin pusing. Dia gak bikin pusing. Kak ngomong apa sih? Gue ngomong apa lu pasti tahu. Tang pian-pian gue ingetin. Lu mending jaga diri kalau enggak. Gue gak bakal maafin lu. Ngapain nakutin pian-pian kalau gak ada urusan mending lu pergi aja. Di sini gak ada yang mau. Gak ada yang mau ya udah. Kalau bukan buat nyelesain beberapa hal, tempat jijik ini gue juga gak mau dateng. King Yo, lu salah paham mama, bukan maksud begitu. Ini selalu rumah lu, ayo. Masuk sama kakak King Yo bagaimanapun. Kita tetap satu keluarga, beberapa omongan panas. Lu jangan dipikirin. Kalau begitu kakak. Kalau benci banget sama gue. Nanti kalau kakak pulang. Gue yang pergi aja. Pian-pian mau kemana? Ini rumah lu, Tang King Yo. Lu balik lagi ngapain bikin ribut? Lu gak usah khawatir gue bikin ribut, gue datang hari ini buat nyelesain masalah lu. Sama semua ini. Lu ngapain lagi bikin masalah? Lu mau bikin keluarga ini hancur ya? Iya kak. Lu gak bisa seenaknya ngomong sama ortu cuma karena ada keluarga gue. Orang tua kita bagaimanapun. Tetap orang tua kandung lu. Orang tua kandung. Tapi yang mereka lakukan bukan hal yang pantas dilakukan orang tua kandung. King Yo, hal yang lalu memang kami yang salah. Aku minta maaf padamu. Kakak, hal yang lalu. Biarkan saja berlalu, kamu tidak bisa membenci orang tua seumur hidup seperti ini. Mereka akan sangat sedih, Tang King Yo. Kalau kamu datang untuk minta maaf, aku akan mengakui kamu sebagai anakku. Kalau kamu datang untuk cari masalah, pergi dari sini, pintu Tang. Kamu tidak perlu masuk lagi. Rumah Tang ini sudah lama tidak ingin aku datangi. Hanya saja masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi aku harus datang. Asal masalah ini selesai. Kedepannya kalian memohon padaku. Aku tidak akan datang lagi. Tang King Yo, apa maksudmu? Membawa surat gugatan pengabaian menggugat kami. Tang King Yo, kamu lagi ngomong apa sih? Semua orang tahu. Kamu diculik oleh penculik. Kamu menggugat, apa gunanya? Benarkah Tang Jianghua? Lebih baik kamu ceritakan pada Li Zhaoxia. Aku sebenarnya diculik oleh penculik. Atau sengaja dijual ke penculik olehmu. Ayah King Yo, dia. Bicara yang sebenarnya ya. Kamu sengaja menjualnya ke penculik. Kakak, bagaimana bisa kamu hanya percaya pada perkataan Tang King Yo, lalu meragukan ayah-ayah pada anak angkat seperti aku? Sangat baik, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti menjual anak? King Yo, apakah ini? Ada kesalahpahaman, bagaimana mungkin ayah melakukan itu? Ya. Kalian semua tidak percaya dia akan melakukan itu. Aku juga ingin tahu. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Tang King Yo, kamu berani memfitnahku. Kamu anak durhaka berani menggugat. Ayah kandungmu sendiri, kamu tidak takut dihukum oleh langit. Aku takut apa? Yang berbuat dosa adalah kamu. Kamu saja tidak takut, Tang Jianghua. Selama belasan tahun ini kamu hidup begitu. Tentram, kamu tidak takut karma. Tang King Yo, bagaimana kamu bicara padaku? Baik. Aku anggap kamu bukan anakku, pergi. Kakak, bagaimana bisa kamu begitu? Bicara soal ayah meskipun itu kamu. Jangan sampai kamu iri karena ayah baik padaku dan kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Video pengawasan tahun itu sudah dihancurkan. Dia tidak mungkin menemukannya. Nontang bukan hanya omong kosong. Kami punya video dari lebih dari 10 tahun yang lalu tentang transaksi Tang Jianghua dengan pedagang manusia. Ini palsu, video ini sudah lama kuhancurkan. Ayah King Yo adalah Putri kandungmu. Bagaimana bisa ayah melakukan hal seperti ini? Tang Jianghua, kamu tidak menyangkakan. Pedagang manusia juga punya cadangan. Dia diam-diam merekam video dan sekarang videonya ada di tanganku. Apa yang dia katakan benar, Tang Jianghua? Katakan padaku, apa yang dia katakan benar? Dulu aku salah mengira kamu mengkhianatiku.
Selalu mengira dia adalah orang yang manis jadi. Ayah kamu tidak hanya menghina ibu. Kamu juga menyakiti adikku kamu. Kakak ketiga, bukankah ayah sudah bilang ini cuma salah paham? Apalagi kakak sekarang sudah ditemukan. Diam, kamu tidak berhak bicara. Bagaimana bisa kamu menyakiti putri kandungmu sendiri? Ini semua salahku setiap kali memikirkan King Yo. Aku teringat hal-hal buruk yang kulakukan di masa lalu. Aku sengaja bersikap dingin pada King Yo. Aku sengaja menghindari diriku sendiri. Aku tidak bisa menghadapinya. Dasar bajingan, kamu membuat kami berpisah. Selama lebih dari 10 tahun. Kamu membuat putriku kehilangan kasih sayang selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. King Yo, apapun yang kamu mau kakak akan memberikannya. Aku tidak mau kompensasi apapun. Aku hanya berharap kalian bisa menandatangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Biarkan aku memindahkan kakak keluar dari keluarga Tang, tempat yang menjijikkan ini. Aku tidak ingin kembali lagi. King Yo, kami akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja sebelumnya. Sebelumnya kami memang bersalah padamu. King Yo, kumohon maafkan ibu. Jangan pergi ya. Jangan pergi. Mama, kamu bangun. Karena ini yang kamu inginkan, kakak setuju. King Yo, kamu tidak bisa kasih kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan Tang Jianghua. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. King Yo, Pak Tang. Buruk sekali grup Tang, karena aliran dana besar tiba-tiba keluar. Terjebak dalam kesulitan sekarang bank dan pemasok. Semua datang menagih hutang apa? Kamu jelaskan padaku bagaimana mungkin Tang kehilangan dana besar, apa yang sebenarnya terjadi? Aku bicara yang sebenarnya, Tang mungkin akan bangkrut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Tang bangkrut ikut aku? Kita juga pergi. Mama. Aku keluarga Tang, jalan buntu matahari terbenam. Ini balasan. Mama, aku salah. Aku tidak menyangka akan menyebabkan akibat yang begitu serius. Apa maksudmu dengan kata-kata tadi? Kamu melakukan apa aku juga ingin membuat. Sebuah merek seperti Tang King Yo. Aku juga ingin membuktikan diriku. Jadi aku mengambil sedikit uang dari perusahaan, tapi aku tidak menyangka hal akan menjadi seperti ini. Aku tidak menyangka akan menyebabkan akibat yang begitu serius. Mama, tolong aku, kamu bodoh. Pian-pian kamu ini secara ilegal mengambil aset perusahaan. Ini melanggar hukum sekarang. Sekarang bagaimana? Mama, tolong aku. Kamu sekarang tidak bisa lagi menghindar, ayo. Kamu ikut Mama untuk mengaku. Ini satu-satunya jalan keluar kamu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mengaku aku akan ditangkap. Bagaimana bisa begitu kejam padaku? Aku tidak mau pergi, tidak. Pian-pian. Pian-pian ini yang harus kamu hadapi. Menghindar tidak menyelesaikan masalah. Aku tidak akan mengaku. Aku tidak mau pergi, kamu pergi, pian-pian. Kamu turun, jangan lakukan hal bodoh. Ini bukan salahku, ini bukan kesalahanku. Ini semua karena kalian memaksaku. Mama, Mama, kamu bangun. Mama, aku salah. Aku tidak sengaja. Mama, bangunlah. Serahkan diri. Ah, jangan. Mama. Aku yang salah.
Pian-Pian, sebenarnya apa yang terjadi? Mama kenapa tiba-tiba kecelakaan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Bagaimana cara menyelamatkan Mama? King Yo benar. Cari King Yo. Hanya King Yo yang bisa menyelamatkan Mama. Kak, aku ikut denganmu. King Yo, tolong selamatkan Mama. Maaf ya, aku dan kamu tidak kenal. King Yo, jangan kekanak-kanakan lagi. Mama sekarang dalam bahaya, hanya keluarga Gu yang bisa menyelamatkannya. Es setebal 3 kaki bukan terbentuk dalam sehari. Kalian harus membayar untuk perbuatan kalian. Halo. Apa? Keluarga Tang bangkrut total. Tidak ada harapan lagi. Pian-Pian, kamu tunggu King Yo di sini. Aku duluan ke kantor. Cepat lihat itu, bukankah putra sulung keluarga Gu? Dengan tunangannya. Ia lihatlah penampilannya. Pasti anak orang terpandang. Tang Qingyo, seharusnya semua ini milikku. Kenapa kamu kembali? Kenapa mengambil segalanya dariku? Para tamu undangan, selamat datang di acara lelang amal ini. Silakan duduk dengan tertib. Lelang sekarang resmi dimulai. Lot pertama 4 lukisan bunga musim 4. Harga awal 1 miliar. Setiap penawaran minimal 100 juta. Tang Qingyo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan kira dengan menikah ke keluarga Gu, kamu bisa seenaknya menghabiskan uang keluarga Gu. Ingatlah, suatu hari nanti kamu akan diusir. King Yo, perwakilan 4 konglomerat sudah datang. Kata ingin bertemu Nyonya, rumah aku ke pintu dulu menjemput mereka. Baik. Lanjutkan menaikkan. 200 juta. Tuan, ini 200 juta. 300 juta, 400 juta. Lanjutkan menaikkan. 500 juta. Non, dana jaminan Anda sudah mencapai batas. Kalau uangmu tidak cukup, jangan mempermalukan diri di sini. Serahkan barang bagus itu kepada orang lain. Tidak perlu kamu khawatir. Apakah ada yang masih mau menaikkan harga? 1 miliar. Bagaimana mungkin kamu punya 1 miliar sekali? Meskipun pakai uang pria, tidak mungkin kamu beli lukisan dengan 1 miliar. Tidak perlu kamu khawatir. 1 miliar 2 kali. Tunggu. Saya minta verifikasi dana di tempat. Tapi kami tidak punya preseden verifikasi dana di tempat. Siapa yang percaya wajah baru seperti ini bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Jangan biarkan orang tertentu pura-pura kaya. Kami memang tidak tahu apakah dia bisa mewakili keluarga Gu. Ya, 1 miliar bukan jumlah kecil. Kalian lihat ini apa? Ambil ini untuk diverifikasi. Apa ini barang jelek? Ini adalah kartu hitam super emas. Kartu hitam super emas ini bisa mencover aset 10 miliar. Hanya ada satu di dunia. Ya ampun, ini adalah kartu hitam super emas yang hanya bisa dimiliki oleh orang dengan aset ratusan Saya miliar. dengar pemilik kartu hitam ini bisa mengendalikan 4 keluarga konglomerat. Kartu ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kamu punya kartu hitam super emas dengan kualifikasi aset ratusan miliar? Tang Pian-Pian memang tidak berubah. Pakai kartu hitam super emas saya. Kirim 5 miliar tunai sekarang datang. Lucu sekali, langsung menyesuaikan 5 miliar tunai. Adalah hal yang tidak mungkin kalau tidak bisa diambil. Kamu akan jadi badut. Dalam 5 menit, uang akan dikirim 5 miliar. 1 sen pun tidak kurang. Sungguh lucu. Tang Qingyo, kamu pergi sekarang masih sempat. Biarkan saya lihat Dekan Ning. Ternyata Dekan Ning yang turun tangan. Dekan Ning adalah tokoh legendaris di dunia penilaian. Ya ampun, tidak pernah menyangka bisa bertemu Dekan Ning dalam hidup ini. Memang hanya keluarga Gu yang bisa mengundang orang sebesar ini. Ini pasti satu-satunya kartu hitam super emas di dunia. Selama ini hanya dengar cerita, belum pernah melihatnya. Ternyata benar-benar ada, tidak perlu diverifikasi lagi. Kalian dengarkan, Dekan Ning bilang tidak perlu diverifikasi. Beliau langsung bisa tahu dengan sekali lihat kartumu ini. Pasti palsu. Ini satu-satunya di dunia. Kartu hitam super emas.
Apa ini? Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam super emas? Hati yang kotor. Lihat apapun jadi kotor. Dengar belum tentu benar, lihat baru percaya. Apa kalian tidak ingin melihat di dalam kartu ini? Benar-benar ada uang atau tidak? Karena semua tidak yakin, mari kita ambil mesinnya. Tolong semua tenang. Gagal memproses kartu Tang Qingzhou. Ternyata barangmu sama seperti dirimu. Sampah semua. Tidak mungkin kartu ini pasti asli. Sudah begini masih ngotot. Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah lihat. Dekaning usia Anda sudah lanjut. Mata rabun itu wajar, kami yang muda sudah biasa melihatnya. Maaf para tamu terhormat, mesin tadi bermasalah. Saya sudah ganti yang baru. Berhasil memproses kartu. Tamu terhormat ini telah lolos verifikasi. Lelang ini sah apa? Walaupun kartu ini asli pasti bukan miliknya. Tang Qingzhou dia mencuri dari keluarga Gu. Tang Pian-Pian jangan asal tuduh. Lihat itu siapa putra keluarga Gu. Gu Yanchen bersama 4 konglomerat. Untuk Nona Tang Qingzhou. Menyalakan lentera langit keluarga Baili. Menyumbangkan 100 miliar tunai untuk penerus keluarga Gu. Keluarga Qingyi untuk penerus keluarga Gu. Menyumbangkan 100 miliar tunai keluarga Zuren. Untuk penerus keluarga Gu menyumbangkan 100 miliar tunai. Keluarga Swansea untuk penerus keluarga Gu. Menyumbangkan 100 miliar tunai. Empat Conglomerate Besar. Pewaris keluarga Gu datang untuk memberikan dukungan. Bagaimana mungkin 4 keluarga konglomerat besar? Semuanya datang untuk mendukungmu. Bagaimana mungkin keluarga Gu membiarkan seorang wanita asing memimpin? Kami datang hari ini bukan hanya untuk menghormati wajah keluarga Gu, tetapi juga karena terkesan dengan visi unik Nona Tang Qingzhou, serta tekadnya untuk membangkitkan Tiongkok, yang membuat kami kagum. Ya, merek yang didirikan oleh Nona Qingzhou adalah tradisi yang sangat kami hargai di Tiongkok. Mengembangkan tradisi adalah impian kami. 4 konglomerat besar. Keluarga kami. Sekarang di pasar internasional, kami bisa melihat merek seperti ini. Kami sangat terharu. Mengapa ada orang seperti dia? Cukup, aku tidak ingin melihat drama seperti ini lagi. Bawa orang ini pergi. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat. Aku baru saja keluar dan sudah menyelidiki semuanya kebangkrutan dan kecelakaan keluarga Tang. Semua ini adalah ulah wanita terkutuk ini. Ternyata benar-benar seperti badut. Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Qingzhou, ibumu sudah melewati bahaya. Terima kasih Yan Chen. Mulai sekarang aku dan keluarga Tang tidak ada hutang lagi, tidak ada hubungan lagi. Qingzhou, tunggu aku. Yan Chen, aku ingin menjauh dari keramaian ini untuk sementara. Menemukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang bisa menemukan kita. Baik, kemanapun kamu ingin pergi. Aku akan menemanimu, ayo. Apa aku terlihat cantik dengan ini? Cantik. Kamu lebih cantik. Kalau suka beli saja. Qingzhou. Di sini masih sama seperti dulu. Sangat tenang, sangat indah. Ya Qingzhou, di sini kita bisa melupakan semua masalah itu, menikmati ketenangan sejenak. Qingzhou, bagaimana perasaanmu sekarang? Kita sudah menjauh dari kota, dari semua kekacauan itu selama sebulan. Sudah lebih baik. Yan Chen, aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di hidupku. Sangat baik. Aku paling bahagia karena punya kalian. Qingzhou sudah melewati ribuan gunung.